Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran saya, yang mana pada materi ini kita akan membahas tentang penerapan ilmu geografi dalam mengkaji bencana alam dan mitigasinya. Yang pertama, definisi dan konsep dasar. Bencana alam atau natural disaster adalah gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang melibatkan kerugian dan dampak manusia, material, ekonomi, atau lingkungan yang meluas yang melampaui kemampuan dan masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Konsepnya ada tentang bahaya alam atau natural hazard, yaitu peristiwa atau proses alam yang berpotensi menimbulkan kerusakan, kerugian, dan kematian. Contohnya gempa, bumi, gunung meletus, banjir, angin topan. Penting untuk dibedakan bahwa bahaya alam belum tentu menjadi bencana. Bahaya berubah menjadi ketika ia berinteraksi dengan komunitas yang rentan. Yang kedua, ada kerentanan atau vulnerability. Ya, kondisi ini yang menentukan apakah suatu komunitas akan terpengaruh oleh budaya alam. Kerentanan dapat bersifat fisik, contoh rumah yang dibangun dari bahan rapuh di daerah gempa. Sosial, contohnya kemiskinan, kurangnya pendidikan. Ekonomi, contohnya ketergantungan pada satu mata pencarian dan lingkungan, contohnya degradasi hutan. Yang terakhir, konsepnya itu kapasitas atau capacity, yaitu kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu masyarakat untuk mengantisipasi, menghadapi, menahan, dan pulih dengan cepat dari dampak satu bencana. Contohnya sistem peringatan dini, pengetahuan lokal, infrastruktur yang tangguh, lembaga tanggap darurat yang terlatih. Selanjutnya yang kedua ada mitigasi bencana atau disaster mitigation, adalah serangkaian upaya untuk mengurangi fisik dan dampak bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Jenis-jenis mitigasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mitigasi struktural, yaitu mitigasi fisik, upaya untuk memodifikasi kekuatan fisik bahaya atau membangun pertahanan fisik. Contohnya pembangunan tanggul banjir, rumah tahan gempa, sabuk hijau atau green belt untuk menahan tsunami, dan sistem drainase. Yang kedua ada mitigasi non-struktural, yaitu upaya mengurangi dampak bencana melalui kebijakan, peraturan, kesadaran publik, dan pengelolaan lahan. Contohnya penyusunan tata ruang berbasis risiko bencana, pelatihan evakuasi, dan sistem peringatan dini dan asuran bencana. Aplikasi dalam konteks geografi. Yang pertama ada analisis risiko bencana, yaitu disaster risk analysis, yang memiliki 3 komponen. Yang pertama, pemetaan bahaya atau hazard mapping, yaitu ahli geografi terutama geomorfologi, hidrologi, dan klimatologi menganalisis data historis geologi dan iklim untuk memetakan zona-zona rawan bahaya. Contohnya peta zona gempa, peta kawasan rawan banjir, dan peta jalur gunung api. Yang kedua ada pemetaan kerentanan atau vulnerability mapping, yaitu ahli geografi manusia menganalisis data kependudukan, sosial, ekonomi, dan pola penggunaan lahan untuk mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat mana yang paling rentan. Yang ketiga ada pemetaan risiko atau risk mapping dengan mengintegrasikan peta bahaya dan peta kerentanan penggunaan sistem informasi geografis atau SIG. Ahli geografi dapat menghasilkan peta risiko bencana. Peta ini menunjukkan area-area dengan tingkat risiko tinggi, menengah, dan rendah. Peta ini menjadi dasar ilmiah untuk semua tindakan mitigasi selanjutnya. Perencanaan mitigasi atau mitigation planning. Yang pertama ada perencanaan tata ruang. Ahli geografi memberikan rekomendasi tentang pembagian zonasi kawasan. Contohnya melarang pembangunan permukiman di daerah rawan longsor atau sempadan sungai, mengalokasikan kawasan hijau sebagai daerah resapan air, dan menentukan lokasi untuk fasilitas kritikal atau rumah sakit dan pusat komando di zona aman. Rekayasa teknik berbasis lingkungan, yaitu geografi fisik memberikan informasi tentang karakteristik tanah, lereng, dan aliran air yang vital untuk merancang struktur mitigasi yang efektif. Misalnya merancang bentuk dan material bangunan yang sesuai dengan zona gempa. Yang terakhir ada pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system, yaitu geografi membantu menentukan parameter dan lokasi pemasangan alat monitoring berupa seismograf atau alat ukur curah hujan,
ataupun sensor tsunami, serta memodelkan jalur evakuasi berdasarkan medan dan kepadatan penduduk. Dan materi terakhir ada manajemen bencana atau disaster management, yaitu di mana geografi berperan dalam semua fase manajemen bencana, yaitu baik itu siklus mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan atau rekonstruksi. Yang pertama, fase kesiapsiagaan atau preparedness. Membuat peta evakuasi dan lokasi pengungsian yang aman. Melakukan simulasi bencana berdasarkan skenario geografis yang realistis. Yang kedua, ada fase tanggap darurat atau emergency response. SIG atau sistem informasi geografis dan penginderaan jauh digunakan untuk menilai kerusakan secara cepat. Citra satelit dan drone dapat mengidentifikasi area yang paling parah terdampak atau jalur yang terputus dan lokasi pengungsian. Ini membantu menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran dan efisien. Dan fase yang terakhir ada fase pemulihan dan rekonstruksi. Ahli geografi menganalisis apakah rekonstruksi dilakukan di lokasi yang sama atau perlu relokasi. Mereka mengevaluasi kembali risiko dan merekomendasikan perencanaan tata ruang pasca bencana untuk memastikan komunitas yang dibangun kembali lebih tangguh. Mungkin sekian penjelasan video dari saya. Saya ucapkan terima kasih.